Mbak Evi lagi antri di bedah mulut rumah sakit kota, rumah sakit kota Tangerang. Kita semua pakai BPJS ya, free, asal mau urus semuanya ya. Kalau bisa mahal sekali, satu orang berapa gigi, bedah mulut berapa kali, bolak-balik. Terus kemarin ke Indo ya, perawatan saraf, ya kan, konservasi. Harus di treatment lagi tuh, papanya juga harus pindah ke kabupaten, rumah sakit kabupaten, semuanya dijadwalkan. Luar biasa kalau rumah sakit Tangerang itu, pendaftaran online. Kemudian dijadwalkan, tinggal datang sesuai jadwal itu, lalu diperiksa-periksa, lalu disiapkan pemeriksaan patologi kliniknya, dilihat bagaimana darahnya semuanya, kemudian disiapkan jadwalnya kapan dilakukan bedah mulut ya. Begitu. Sudah stop terus kapan dilakukan foto panoramik atau yang tidak panoramik ya, semua terjadwal. Luar biasa, ada surat kontrol. Jadi kita kembali ke dokter gigi umumnya yang di Vaskes ya, di Dokter Diana kita 24 jam, tetapi setelah pandemi pukul 19 apa ya sudah tutup ya, mulainya juga agak siangan sedikit, tidak seperti kalau tidak pandemi. Dan di Dokter Diana Vaskes kita juga sudah dapat online, semua online, alhamdulillah. Luar biasa di Tangerang ini, BPJS gampang. Yang tidak mampu membayar BPJS juga banyak sekali dibantu dari pemerintah setempat ya, melalui kelurahan ya, ke puskesmas dan seterusnya. Kalau tidak tahu ya datang saja ke puskesmas, nanti dipandu ya. Seharusnya tidak ada pasien yang terlantar ya di Tangerang ini, kota Tangerang ini terutama. Hampir semua rumah sakit yang menerima BPJS ya. Saya tidak pernah menemukan masalah apa-apa, alhamdulillah ya. Dari kita ke Vaskes, kemudian tingkat D, C, D, begitu ya. Nanti kalau diperlukan lagi dapat ke RCM seperti pengalaman kami, semuanya lancar, alhamdulillah. Mas Said pun pasang ring cepat dan free, pulang nol, jalan kaki pula ke rumah, dekat rumah ya kan. Di awal Bros Tangerang. Kalau sekarang Primaya ya Mbak, sebelumnya namanya Medika ya Mbak ya, Global Medika ya sebelumnya ya. Baiklah guys, selalu sehat walafiat. Ayo dance lagi kan, nah sip ya, sambil kita berbagi pengalaman, dance aja Mbak Evi. Berbagi pengalaman kalau daftar online itu satu, kalau di rumah sakit kota Tangerang ya, ke sistem itu satu, kemudian keluar dulu baru masuk lagi mendaftarkan anggota keluarga yang lain atau peserta yang lain. Jadi kalau tidak, nanti di sini tidak terrecord ya, tidak terekam dan harus mengurus, dibantu pendaftaran lagi begitu ya. Kemudian yang kedua, kita punya pengalaman apabila di rumah sakit kota Tangerang nih yang kita tahu ya, itu pendaftaran online-nya gagal, maka berarti coba saja, karena kemarin kami 2 kali gagal, mungkin karena penuh langsung sistem ditutup ya, itu hari Sabtu dan hari Senin ya Mbak ya. Itu ternyata tidak usah lagi, artinya kita dapat mendaftarkan yang umum ya, bukan pasien BPJS. Nanti setelah di rumah sakitnya baru di tata kembali, baru disampaikan bahwa ini BPJS begitu. Karena penuhnya itu tadi, namun tidak dilayani semua ya Mbak ya. Jumlahnya juga diatur luar biasa dan tidak berjubel ya pasiennya. Pasiennya tidak banyak ya, tidak berjubel-jubel, jadi benar-benar diatur, jaga jarak, dengan pakai masker tentunya, pakai face shield kami. Terus kita juga bawa itu ya Mbak ya, sprayer ya. Ini Mbak Epi, spray sanitasi ya, semuanya ya, file-file dia tidak suka. Terus itu juga ada yang di sana tinggal pencet kita, kalau ini bawa sendiri ya, di dalam mobil, di mana-mana sedikit-sedikit kita pasang sanitizer yang spray. Selain yang lain juga kita kemana-mana bawa sabun, bawa air. Kalau tidak menemukan air keran dan lain-lain, kita sudah menyiapkan air dan kita juga menyiapkan sabun ya. Cuci tangan juga sanitasi yang tidak spray juga, yang liquid ya Mbak Eti ya. Saya taruh di mana ya Mbak Eti?
situ. Kemudian ada lagi cara kita lagi kalau akan mendaftar sebaiknya lewat pukul 00 ya. Kalau menunggu agak siang sedikit subuh saja sudah penuh sekali, sudah tertutup sistem kalau di Rumah Sakit Kota Tangerang. Kalau rumah sakit, kalau Vaskes Dr. Diana juga gitu, biasanya kalau Sabtu dokter gigi itu penuh banget ya. Jadi harus daftarnya begitu pukul 00 lewat itu sudah harus mulai. Kadang-kadang sistem belum dibuka, ada yang dibukanya pukul 5, pukul 6 gitu. Coba aja ya, kalau nggak penuh. Kemudian iya Pak, terima kasih ya. Kemudian nah ya, duduknya semua jaga jarak. Kemudian kalau ke Rumah Sakit Kabupaten Tangerang itu yang tipe B, kalau contoh nih untuk retreatment saraf ya, ke endo ya, endo, tapi yang untuk retreatment, jadi bukan endo yang pertama ya, endodontis yang pertama kemarin di Rumah Sakit Anissa ya dengan Dr. Haris, dia juga dokter PNS di Rumah Sakit Kota Tangerang. Nah itu caranya datang di hari kerja, waktu kerja pagi ya, nanti dijadwalkan terlebih dahulu. Terus kalau kita bentrok dengan yang lain, nanti kita datang lagi saja segera untuk di reschedule. Dan kami dapat itu, karena kami juga bentrok ke bagian kardiologi dengan dokter jantung kami di Rumah Sakit Mitra ya, Serpong. Jadi mengapa kami jadi berani ke rumah sakit? Ya sebenarnya ya nggak berani ya, kepepet awalnya karena tambalan gigi saya lepas di awal pandemi, tetapi tidak berani ke dokter gigi, dan yang penting kami maintain. Satu saat maintenance itu kendor karena aku harus pindah lantai di atas karena di bawah ada bau yang nggak baik. Umum di atas tidak siap untuk perawatan gigi seperti di bawah, sehingga gigiku ngilu, mau nggak mau datang ke dokter. Ternyata karena dokter gigiku yang biasanya off selama pandemi di kantornya papanya, lalu pakai Vaskes, ternyata waktu itu aku ke dokter gigi umum, ke dokter umum, terus Bu di sini ada dokter gigi. Oh my god, kita nggak tahu puluhan tahun di situ. Jadi akhirnya ke dokter gigi umum di situ, Vaskes free semua, baru di situ diberesin semua. Pertama-tama aja scaling, kemudian dilihat ada kariesnya tidak, kemudian yang ngilu tadi diberesin juga kan. Kalau semuanya semua kan difoto dulu, foto panoramik, dilihat semuanya, oh ini bisa diselesaikan di sini, oh ini harus ke perawatan saraf misalnya seperti itu, dan itu semua diantrikan ya. Perawatan saraf dari di Tangerang kemarin yang cepat di Rumah Sakit Anissa ya. Kalau di Rumah Sakit Mitra saat itu dari November disuruh antrinya Januari yang belum jelas. Ini juga bedah mulut, antrinya di Rumah Sakit Kota lebih cepat. Saya sudah dapat jadwal di awal Maret, ambil darahnya nanti di akhir Februari. Dan kalau di Anissa antrian saya itu udah antriannya ke 800 yang nggak jelas kapan gitu. Jadi sementara saya tinggal, hanya keluarga saya bawa ke Rumah Sakit Kota karena di kota ada 6 dokter bedah mulut. Jadi hari Senin dan Rabu, Selasa dan Kamis, serta Jumat dan Sabtu, yaitu 3 dokter wanita semuanya begitu ya. Masing-masing, dan itu dapat dilihat di situsnya Rumah Sakit Kota, luar biasa. Jadi aku tidak habis pikir kalau ada teman-teman ya yang di medsos cerita atau di mana-mana cerita kok di BTS susah, kok ini nggak terima. Aku nggak, alhamdulillah aku nggak ngalami. Jadi aku nggak percaya itu, mohon maaf karena saya nggak ngalami. Maksud saya supaya semua mengurus kartu-kartu khusus ya, kalau bukan BPJS mungkin yang tidak berbayar, melalui kelurahannya masing-masing, atau datang aja ke puskesmas minta dipandu bagaimana mengurus kesehatannya dengan free. Kemarin ada teman yang mengeluh sakit gigi, ada teman yang begitu begini. Nah coba deh diurus ya. Jadi nomor 1 sehat walafiat. Nah kita ke dokter gigi insya Allah protokolnya udah siap. Kalau di Vaskesnya Dr. Diana sebelum pasien masuk itu sudah disterilisasi. Jadi setiap pasien masuk atau keluarga pasien masuk disterilisasi. Spray semuanya ini diganti. Sempat juga kita pertama-tama ke dokter radiologi gigi ya, Mas Said. Itu di Kota Tangerang ini, di Rumah Sakit Tangerang ini semuanya bagus melayaninya ya Pak ya. Kemudian itu ada Dokter Nur Rahma, itu luar biasa. Jadi komunikasinya juga sangat jelas begitu ya. Barang-barang alat-alat untuk pemeriksaan itu semuanya masih disegel. Nih Bu lihat nih masih disegel, steril. Jadi hasil sterilisasi kan diwadahin lalu disegel untuk pemeriksaan gigi. Karena masa pandemi harus totally aware ya. Nggak bisa kecolongan sedikit pun. Ya alhamdulillah sampai sekarang aman semuanya. Padahal ini di lantai berapa ya, 4 ya, 3 ya itu penderita COVID itu. Kalau di Anissa di lantai 4 apa gimana. Jadi di semua rumah sakit di Tangerang udah pastinya sudah banyak pasien COVID. Malah aku dengar di
yang tertentu gitu udah sampai ke tenda-tenda ya. Tapi aku tidak mau membuktikan lah, ngapain aku deket-deket di sedangkan di komplekku sudah terlalu banyak yang positif ya, sampai aku tidak berani bersepeda di sekitar yang positif itu. Jadi kalau yang positif itu di timur, di barat, di utara, berarti aku naik sepedanya ke selatan, itu pun harus menghindari ada orang lain begitu. Kemudian ditambah stretching di dalam rumah, apa yoga dan berkebun, membersihkan rumah, mengurus anak, itu semuanya insya Allah olahraga ya. Kalau butuh lebih rileks ya kita sesi rata-rata satu hari boleh dibilang rata-rata minimum 30 menit dapat lah sampai 1 jam sambil berjemur seperti itu ya. Berjemur itu wajib tantangannya. Begitu teman-teman, share, dan kita waktunya pun waktu untuk kunjung dokternya juga sudah terjadwal, jadi tidak akan bentrok dengan atau coincide atau terjadi intersection dengan pasien-pasien lainnya yang berlebihan gitu ya, sehingga ruangan tunggu juga ini kosong ya kan, sudah mulai pada pulang, ada jadwalnya masing-masing ya. Luar biasa. Bagaimana di kota Anda ya, bagaimana di daerah Anda, apakah sudah mempunyai sistem yang luar biasa seperti ini? Kalau kami ya alhamdulillah, karena wali kota kami Haji Arif Usmansah ya namanya, Mars ya. Dia kalau yang pertama dia anaknya yang punya rumah sakit syariah ya, sudah banyak yang dimilikinya dari rumah bersalin, udah sejauh yang kita tahu mungkin lebih dari 8 rumah sakit yang mereka punya satu keluarga itu. Lalu SMA-nya sejauh yang saya tahu di SMA 8 Jakarta, lalu juga mengalami pendidikannya juga di Amerika, kemudian juga Mars ya di bidang manajemen rumah sakit ya, jadi cukup menguasai lah, pasti menguasai di bidang entrepreneurship terkait dengan kesehatan, sehingga sistem yang ada di Rumah Sakit Kota Tangerang tentu yang beliau pimpin itu luar biasa. Saya bersyukur dibandingkan teman-teman yang tinggal di kota lain, kok saya merasa di Tangerang dari zaman dulu, dari zaman dia belum menjadi wali kota, dari zaman Askes ya, saya mengurusnya gampang, cepat, dan ikutin saja prosedurnya ya. Di Tangerang ini ada di Cikokol itu ada perkantoran, salah satunya perkantoran untuk mengurus Askes atau sekarang BPJS begitu ya. Alhamdulillah rabbil alamin, terima kasih, mudah-mudahan kita sehat walafiat ya, aman dari COVID dan segera bebas pandemi serta mendapatkan hikmahnya ya. Semuanya pakai baju-baju khusus ya, seperti itu, dan ada tempat main anak-anak ya. Ada cuci tangan juga di luar, dan ada juga kotak saran begitu ya, pakaian-pakaiannya nakes kita ya. Sekali lagi semoga semuanya aman, sehat walafiat, dan masalah segera tertangani dan mendapatkan pahala. Amin. Oke, see you. Mau share apa? Masalah gigi atau masalah kesehatan? Enggak ya? Oke. Oh ya, satu lagi, rutin ya, kalau yang punya BPJS itu berarti scaling 1 tahun sekali. Kalau mau idealnya dua kali setahun, itu berarti yang sekalinya bayar itu tinggal datang ke Puskesmas. Kemudian juga kalau anak-anak harus rutin ya, gigi susunya harus dikontrol supaya tidak sampai nanti bertumpuk-tumpuk giginya. Harus rutin ke dokter gigi ya. Anak-anak terus kalau ada keluhan-keluhan gigi sakit ya datang saja, ada masalah apa nanti diperiksa semuanya, nggak usah takut-takut, jangan malas. Memang agak bentrok dengan kita kerja kadang-kadang ya, jadi tetapi kalau waktu pandemi kan kita work from home, study from home juga kita insya Allah lah masih terkendali semua. Jadi Mbak Happy juga belajarnya di mobil ya, aku juga nanti rapat atau ya ada semacam pelatihan juga kita bisa lakukan secara daring. Jadi subhanallah, ini hikmahnya luar biasa dan sangat menyenangkan ya. Dan hati-hati dengan radiasi, sebisa mungkin kita ya meminimalisir itu, dan juga kita menetralisirkannya ya dengan kegiatan-kegiatan yang teman-teman pasti tahu dan dapat browsing apa yang dapat menetralisir dari radiasi, karena juga tidak sedikit hasil dari atau dampak dari radiasi juga kurang baik, dan sudah banyak penyakit-penyakit teman-teman, penyakit degeneratif itu akhirnya terpicu, tertrigger dengan radiasi tersebut ya. Daring semua kan kegiatannya, dan mungkin juga terkadang pandemi juga kan itu sadar nggak sadar, meskipun kita berusaha untuk tidak stres tapi organnya maybe stres ya begitu. Tapi ya kita kembalikan pada Allah, semua udah ada jalannya masing-masing, dan yang paling penting adalah kita menyiapkan bekal
Mudah-mudahan bekal kita cukup untuk apapun ya. Oke, aku sharingnya sudah selesai. Kita udah dapat nomor antrian seperti ini ya, seperti ini udah tersedia ya. Jadi jangan males ngurus seperti ini ya, gampang kok, gampang banget ya. Mbak Epi masih mau dance lagi? Please dance. Udah. Dia dulu waktu kecil, nggak boleh pegang-pegang itu, nggak boleh. Harus pakai sanitasi dulu. Waktu kecil sering mengadakan apa mas? Pajamas party. Do you still remember? Pajamas party itu dia pasang tempat tidur. Terus semuanya nonton. Ini coba pakai. Oh nggak bisa, harus. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.